Aku tak tahu akibat kamu pegang penyakit senang. Ayolah, Mas. Saya malah dorong lubang. Mas, ini kan lagi menyeramkan, Mas. Ya, menyeramkan tapi kamu di belakang saya. Nanti setannya takut sama kamu malah. Ya nggak mungkin lah, Mas. Nggak mungkin. Dingin ya, Mas ya? Bukan hanya dingin, wong ada AC-nya, nggak dingin gimana? Slowly aja. Slowly. Ini energi negatif kalau right. kedatangan dirimu malah dia pergi. Oh. Kan katanya kepengen ketemu negatif. Negatif ketemu negatif kan Pak. Betul, kan? Mas. Saya positif loh. Positif. Ya, berarti udah diperiksa ke dokter. Belum jadi, Mas. Pak ini sebelah kanan banyak setannya sebelah kanan lihat. Mana? Oh iya. Oh iya, Ini biangnya dan semua ini anak buahnya. Oh. Ini berarti kuntilanak dong, Mas. Ini cewek. band ini tadinya bagus, cuma ada muncul sosok ini terus jadi enggak. Oke. Kok setan bisa kelihatan sih, Mas? Apa ya? Setan bisa kelihatan sih? Setan yang ngerti, bang dulu pernah jadi setan, jadi sama-sama setan ngerti. Apalagi situ tuh muncul anak-anak tuyul semua ini semua. Tuyul. Nah, sini. So, what did you hear? What? What did you hear? What did You Ya, here to the kono wae kowe ya. And I am there. Jadi you tadi Yes. mendengar apa di belakang? Ada suara-suara yang sangat mencekam sekali. Bermacam-macam energi yang kuntilanak ada. Aroma kuntilanak itu wangi. Wanginya apa Tapi sih? maaf kalau genderuwo itu Enggak, ini genderuwonya ciri-ciri makhluk astral itu kalau kuntilanak itu melati. melati. Bunga. Tapi kalau genderuwo setan itu agak aromanya maaf nggak enak kayak itu. Kok ke saya? Enggak ya aku bercerita. Oke, genderuwo baunya apa? Mas? Aroma kayak tikus got. Oh. Udah pernah lihat tikus got? Belum pernah. Tuh banyak. Kamu dengar nggak ada suara-suara bisikan dari saudara-saudaramu itu? Suara apa ya, Mas ya? Saudaramu apa aja? Enggak, maksudnya Jujur, suaranya. ini fair, ini maaf ya studio di sini. Ini studio sini ya maaf. Pojok sana tuh dominan energinya. Kemarin ada paranormal yang ngomong pojok sana udah berdiri. Belakang Jimmy Jeep itu, maksudnya yang Itu kan kameramen, Mas. Ya itu dia itu. Dia itu. Iya. Terus sebetulnya dominan sebelah sini. Ini dominan. Tapi ini Mas, nggak tahu nih kok tadinya nggak ada. Terus tiba-tiba muncul ya. Aku nggak tahu tuh ada sosok makhluk apa yang sebetulnya tiba-tiba. Oh. Nah, Jadi Marcella gini, gimana? Mas, jadi kebetulan saya selain cantik, saya juga punya kemampuan yang luar biasa. Yang ngomong gitu siapa itu? Yang bilang kamu cantik siapa? Kemarin sih ngomong gitu Mas UGD. Siap-siap kamu kena penyakit cikungunya kamu tahu nggak? Jadi aku tuh ikut pelatihan paranormal, Mas. nggak nyangka, Ya kan? Jadi ya. ilmu saya tuh sakti mandraguna. Bisa ya. Betul. Jadi kita mau lihat dulu nih Mas ya liputannya. Ini bisa ada di apa daerah aja ini? Bohongin orang bisa, nipu orang bisa. Apa ya? Kita mau lihat dulu liputannya Mas ya. Nah, pemirsa seperti apa? Pelatihan paranormal. Pelatihan paranormal. Kita Exactly. lihat. Pemirsa, aduh enak banget ya cuaca hari ini. Pemirsa, Miss Repot sekarang ada di sebuah komplek perumahan. Ini komplek rumahnya istimewa, bukan sembarang komplek perumahan karena ada satu rumah yang katanya bisa untuk mempelajari ilmu paranormal. Paranormal bisa dipelajari? Gimana caranya ya? Saya juga bingung. Nah, karena itu Miss Repot secara naluri batin dari dalam dan luar harus tahu seperti apakah pelajaran untuk menjadi paranormal. Nah, ikut yuk Miss Repot yuk kita ke rumahnya. Siapa tahu setelah ini Miss Repot punya ilmu tenang. Pada anybody home? Si Jakarta aja ngomong bahasa Inggris sombong. Tuh, kayaknya tuh ada yang punya rumah tuh. Wah, Miss Repot mau coba tahu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Nah, pemirsa, Miss Repot sama Pak Ustadz nih mau nanya-nanya karena Pak Ustadz ini yang punya pelatihan paranormal ini ya kan. Pak Ustadz mau nanya dong, pertama kali ini bisa kepikiran buka pelatihan paranormal, gimana ceritanya Pak Ustadz?
Jadi awalnya sebenarnya tidak direncanakan. Kan kita dipanggil-panggil sebab ada yang sakit di kanan kiri tetangga. Kemudian kena sering membantu orang dalam hal rawatan, pengobatan dan sebagainya. Kemudian dari situ berkembanglah dari mulut ke mulut. Oh, Pak Ustadz udah berapa tahun berarti ya kalau dari awal sampai sekarang? Yang saya ingat, saya berada di Jakarta itu tahun 2000-an. Tahun 2000 ya? Tapi jika bakalnya di Jakarta tahun 1997. Pak Ustadz, ini kan agak-agak luar biasa ya pelatihannya, melatih paranormal gitu, ilmu-ilmu yang kita tahu, yang saya tahu nih sebagai Miss Repot ya Pak Ustadz ya, taunya tuh kayak gitu-gitu tuh pemberian Pak Ustadz. Kalau orang-orang biasa bisa nggak sih Pak Ustadz? Konsepnya siapa yang mau belajar tuh ada kesempatan. Sebab kita ini kan diberi dua alat, ada kolbu dan ada akal. Jadi untuk memahami hal-hal yang sifatnya supranatural, paranormalis dan seterusnya ataupun istilah-istilah sejenis, ada dua alat itu yang kita gunakan. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kuncinya dia mau belajar. Nah Pak Ustadz, kalau untuk metode pelatihannya kayak gimana sih Pak Ustadz? Ya metodenya adalah penamaan saja ya. Cuma kita ada memberi nama yang kita singkat dengan SEP. SEP? SEP ini singkatan dari Spektrum Energi Plus. Ada sambungannya frekuensi ilahi. Jadi ada energi ketuhanan lah yang kita kembangkan. Ini murid-murid yang ada di sini berapa banyak Pak Ustadz yang berlatih di sini? Belum pernah saya catat, ya. Cuma lebih kurang ribuan orang lah. Dari mana aja Pak Ustadz mereka datang? Kebanyakan dari Indonesia, namun negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, sebagian dari negara Timur Tengah ada juga. Oh, ada juga belajar dari Amerika, Kanada yang pernah tercatat di sini. Belajarnya di kelas gitu atau sendiri-sendiri sih Pak Ustadz? Kita mengembangkan privasi, jadi ada private learning. Saya mau lihat dong Pak Ustadz ngajar, boleh nggak? Yang di ruang praktek. Tahu kayak apa pelatihan? Baru masuk 1 tahun. Ada spektrum energi, terus juga ada sifat mustajabun nafsi, ada ilmu hakikat induk besi, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Teori dan praktek, iya. Jadi teori dulu atau bahkan praktek dulu, itu dikombinasikan jadi satu. Luar biasa banyak sekali ya, karena kita mempelajari tentang energi hidup. Jadi kita bisa menyembuhkan dari segala sakit yang tadinya yang tidak sembuh. Jadi karena kita berikhtiar kepada Allah, insya Allah segala macam penyakitnya akan dicabut oleh Allah. Penyakit yang bisa disembuhi adalah penyakit diabetes ya, dan penyakit-penyakit dalam lainnya. Kebanyakan saya hanya menggunakan media air putih saja dan doa. Makasih ya Pak Ustadz ya. Mirsa, tuh udah denger kan? Ternyata semua orang bisa belajar kayak gitu, tergantung akal sama kolbu. Udah pintar banget ya, bisa repot ngomongnya. Sekarang tergantung gimana kita mau belajarnya. Kalau kita emang punya niat, kita bisa dia tuh belajar kayak gitu ya kan. Nah tapi sih semuanya ya, kalau Miss Repot sih balik lagi ke pemirsa, mau belajar apa enggak ya kan. Yaudah, Miss Repot mau pamitan dulu ya. Pokoknya jangan lupa saksiin terus liputan Miss Repot ya. Pokoknya unik-unik deh liput sama Miss Repot ya. Dadah. Tadi apa? Oh ya lupa. Asik. Jadi kan saya mau nyoba dulu nih Mas. Saya mau nyoba mau menghilang dulu, boleh ya Mas? Loh, kamu mau ngilang selamanya juga nggak apa-apa. Nggak boleh loh Mas. Saya coba dulu ya. Saya coba dulu boleh ya? Oke, saya coba dulu ya. Hitung ya. Cantik aja kayak maaf kayak Pak Tarno kemarin ya. Ya cantik. Kamu cantik. Kayak Titik ya. Kamal luar biasa. Thank you. Bener. Kalau dari belakang. Tuh kan. 1, 2, 3. Mariono. Tuh kan Mas. Gantian saya hilang. Saya hilang. Mas, Saya kasih hilang. Mas, Saya kasih hilang. Saya hilang. Mas, Saya hilang. Mas. Saya hilang dulu lagi ya. Oke. Mohon maaf nih ya. Dian Sastro ngilang dulu. Ya, Jalan Sastro. Maaf, Jalangkung. Oke. 1, 2, 3.
Luar biasa. Pemirsa. Jadi kalau bilang aku pemirsa, weh, gitu ya. Pemirsa. Apa-apa pemirsa. Jangan kemana-mana karena saya akan membahas cerita tentang bisikan gaib. Bisikan gaib itu singkatan apa ya? Maaf, gabungan iblis ya. Nah, tetap dibuka mat. Tiba-tiba mas, itu tiba-tiba aku juga ngerasa aneh gitu ya mas. Ada sosok putih gitu kan, cuma nggak kelihatan mukanya kayak gimana, cuma dia kayak loncat-loncat gitu loh mas. Oke, masih di Ban. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa, penontonnya luar biasa. Maksud kok dari tadi kita ngobrol, Marcelo mana lo hilang beneran lo? Masa sih? Alhamdulillah berarti. Ceritanya berarti semua kru di sini sehat semua akhirnya. Oke, Mas Sena kemana sih? Iya makanya tadi ngomong. Tadi kan saya yang hilang bener ya? Tadi segmen awal, terus sekarang kemana? Kita sapa aja penonton, mungkin penonton ada yang tahu. Mungkin Mas Sena ada di kantongnya mereka. Baik ya, manfaatkan momen yang bagus ya. Begitu saya sapa, kamera yang mana mau ngambil nih? Yang kanan lagi gini nih. Nih. Nah, itu nanti diambil dan kamu masuk TV dan IP kamu yang 1,2 jadi 3,8. Amin. Sebelah kanan dari mana? Oke, baik, yang biru-biru harus lebih semangat ya. Oke. Dari mana? Pantesan tak pikir tadi kayak kabel Telkom semua. Olah, sapa yang sebelah kiri ini cantik-cantik semua. Oke, yang sebelah kiri dari mana? Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Memang alumni situ semua jadi menteri semua, alhamdulillah. Teknik tapi jadi menteri pemberdayaan perempuan luar biasa. Ya, sapa Pepi yang mana? Ini small chicken ini. Ayam-ayam kecil ini. Loh, tapi walaupun dia masih SMA kelas 1, tapi masa depannya dia udah cerah akal. Di antara mereka ada yang jadi presiden nantinya. Ada nih yang depan ini pakai dasi merah nih. Dari mana? Kalau sebagai dari mana? Ini adalah pedagang-pedagang kaki lima yang digusur oleh Trantip ya, karena menempati lahan-lahan orang lain ya. Alhamdulillah sekarang dia udah nggak dagang lagi. Terus ngapain? Ngapain? Balik kerja yang dulu. Ngapain? Minta. Storenya kalau lu juga. Nih. Nah, pemirsa, malam ini saya akan kembali bagi-bagi harapan baru untuk Anda semua. Ya. Silakan menebak benda apa yang ada dalam kotak ini. Maaf. Ini kotaknya gede banget loh. Isinya apa? Ini nanti akan mendapat uang 500.000 rupiah. 500. Iya. 500.000 rupiah dan saya tambahin, dan nanti kalau ada yang cewek yang mendapatkan akan saya tambahin 5.000 rupiah. Kalau cowok nggak jadi saya tambahin ya. Nah, silakan olah apa isi dalam kotak ini? Clue-nya. Ya. Clue yang pertama adalah kaku. Apakah ini? Kaku. Bukti
Kaku nih, kaku. Kuku. Kaku. Kaku. Ya. Kaku atau ku? Kaku, ya. Kaku, kayak kuku kaki kakak kaku, kaku kayak. Maksudnya apa? Oh, betul. Kaku. Oke. Mirsa. Malam ini saya kedatangan seorang penyanyi yang memiliki pengalaman dengan suara gaib. Oh. Langsung aja kita sambut Sonita. Vega, Mas Vega. I'm here. Tapi pulang. Ini mau foto bersama, gak foto keluarga. Kamu jangan kayak gitu dong, kasihan dia. Sana lo. Gua apa maksud gua sih? Bantuin dia. Sini kasihan ini. Sini dong, Mas. Nih. Sudah nggak ada yang mengaku saudara sama orang. Ya, sini aja. Iya. Kamu kalau udah dipercaya itu dijaga kepercayaan itu. Iya. Untuk Sonita Group ini ya luar biasa. Sonita. Bukan beda. Sonita, Mas. Oh, Sonita luar biasa. Apa Mas Tukul? Apa pernah dengar suara-suara gaib yang pernah Sonita dengar waktu-waktu lalu gitu? Ceritanya ya, Mas, mungkin. ya? Iya, pernah apa benar? Aku pernah tuh Mas. Misalnya seperti apa? Suara-suaranya yang bunyi-bunyi kayak ketawa gitu, orang ketawa. Seperti itu? Ya, kurang lebih. Itu tidak menyeramkan, kayak Kurang injek. lebih kayak gini Mas. Oh Mas, ini suaranya. Minta dua dong aku dah. Masa dua lagi. Satu lagi. Ya. Coba kamu balik dulu. Kayak gitu-gitu kadang. Kamu ya yang dorong-dorong ya. Ini. Orang mau duduk digeser-geser. Kamu sih makanya. Ini Pep. Orang mau duduk digeser-geser mana? Lagian kamu tuh datang ke sini hargain orang rumah, tuan rumah hargain. Iya. Pakai main geser-geser kursi. Kembali ke lab. Jadi gimana suara gaib yang katanya dirimu pernah dengar waktu sedang show ini dan di mana show-nya kira-kira? Monggo silakan. Jadi itu sebenarnya waktu Mas Lucu ya? Host gue gitu tuh, kalau ada cewek cantik ekornya gerak-gerak tuh. Maaf Mbak, silakan Mbak. Ya, gimana? Mas Tukul kejadiannya itu waktu show ke daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Sukabumi, like earth. Suka itu suka, bumi itu tanah earth. Ya. Jadi waktu di Sukabumi kita kan rombongan nih Mas ya. Rombongan manusia? Iya betul Mas. Jadi satu rombongan kita bawa band gitu kan untuk acara show. Itu kebetulan daerahnya namanya Kasepuhan Mas. Kasepuhan. Iya. Atau geng Ol. Apa? Ol itu tua itu sepuh. Itu Kasepuhan ya. Iya, itu tempatnya sangat tradisional Mas. Iya, di sana tradisional sekali. Jadi benar-benar etnik Sundanya kelihatan banget daerah situ. Nah kebetulan itu show itu beresnya kurang lebih adalah 1:30 malam ya Mas ya. Aku beres show, terus aku pergi ke toilet belakang gitu kan Mas. Kamu ke toilet sendirian? Nah di toilet itu udah beres kan, aku udah masuk, terus tiba-tiba keluar lagi kan ada temen tuh yang nungguin di belakang. Pas aku keluar, ayo cepetan, aku bilang, ayo kita mau show lagi nih, aku bilang gitu kan. 1:30 malam itu? 1:30 malam, show beresnya kurang lebih jam 3 kan Mas. Ayo cepetan kita show lagi, aku bilang gitu. Tiba-tiba Mas, itu tiba-tiba aku juga ngerasa aneh gitu ya Mas. Ada sosok putih gitu kan, cuma nggak kelihatan mukanya kayak gimana, cuma dia kayak loncat-loncat gitu loh Mas.
Loncat-loncat. Lu gimana waktu itu, Pep? Waktu itu kan bareng lu nongkrong, Mas. 1, 2 loncat-loncat. Loh, kamu kok nakut-nakut tuh dia loncat-loncat di depan dia. Terus sampai loncat kemana itu? Ya nggak tahu lah Mas loncatnya kemana. Yang jelas dia ngeluarin dari suara. dahan ke dahan. Iya, kayak pohon ke pohon gitu. Dia ngeluarin suara. Suaranya Mas. seperti apa? Suara yang kayak ketawa kayak gitu deh. Yang kayak tadi siapa tuh? Vega. Oh, Vega. Kurang. Udah serem deh. Jadi pernah dia dengar suara waktu jam setengah 2. dua. Ya. Kembali ke laptop. Saya, Mas. Mbak, itu kejadiannya sudah berapa lama, Mbak? Itu setahun yang lalu ya. Berarti masih baru ya, kebetulan masih baru. Hangat, ya. Emang itu perkampungan. Dan kemarin kesana lagi kebetulan. Ada lagi? Enggak, maksudnya kesana Kesana lagi, lagi. ada undangan lagi gitu kan. Aku ya nggak berani keluar kamar, berani ke toilet gitu. lagi. Ke toilet situ nggak berani lagi gitu. Jadi Itu kayak, emang di lapangan besar gitu? itu Mbak? lapangannya besar, sebenarnya besar sekali lapangannya. Mungkin Luar Vega biasa. ngalami hal itu, Ola atau Pepi? Enggak, Mas. Atau mungkin dari pemain band ada yang ngalami, jujur aja. Ini ceritakan ya, apa adanya ya, jangan dipikir. Maaf, coba ceritakan apa. Enggak. Nanya, pakai pegang-pegang. Nanya, kamu dorong Enggak, bener serius. pernah mendengar suara-suara gaib yang dialami oleh si itu nggak apa, Sonita. Ini itu. Kalau aku sih jarang ya, maksudnya pernah juga dengar suara ketawa, cuman yang lebih sering nangis. Di mana? Jujur fair. Di waktu itu di tempat ini Mas apa? Penjualan bunga, aku mau beli bunga nih ceritanya. Ya. Beli bunga, memang Oke. sekitarnya itu Di Jakarta. di Jakarta. Selatan, utara. Selatan. Oh ya, terus Terus di situ, terus ada beberapa tempat sih Mas, termasuk di lingkungan saya juga. Di rumah maksudnya. ya, terus. Kalau di sini enggak. Maksudnya ada, cuman nggak terlalu. Enggak, waktu beli bunganya ekspresif. ceritakan beli bunganya gimana. Ya jadi waktu itu karena yang tukang dagangnya nggak ada Mas, so, Ya. gitu kan. Jadi waktu itu masih milih-milih gitu kan, milih-milih. Terus di satu pohon itu sebenarnya bukan pohon apa ya, biasa kan ada, memang dia jual pohon Kamboja juga gitu. Lirih aja suaranya gitu. Gitu. Enggak, nangisnya gimana? Nangis lirih itu kayak gini loh Mas, kayak gitu. kayak gitu Mas. Di pemirsa itu maaf jam berapa? 5:30 maghrib. Jadi Mbak Frida ini pernah beli bunga, pas kebetulan yang punya toko itu tidak ada. Nah, sambil nunggu mungkin orang itu mau sholat maghrib atau mungkin lagi makan, tiba-tiba di dalam tokonya ada pohonnya, ada suara nangis. Gimana? Nangisnya gimana coba? Ya semoga itu lah Mas. Cuman lebih lirih gitu kayak. Ya, misalnya seperti apa? Gak bisa nyontoin Mas. Enggak, coba aja. Kira-kira. Gitu. Nah, di manakah tempatnya? Dan tunggu kehadiran Mr. Tukul Jangan akan menelusuri tempat-tempat yang konon ceritanya ada suara-suara. Laptop ya? Oke, dan kemana? Tetap di. Bukan Pak. Jadi kalau tidak bisa melihat secara langsung, Iya, tapi iya. pada Ini. saat bulu kuduk sedang merinding, Ya. itu kita perhatikan indera penciuman kita, apa yang kita cium dulu. Maaf, ini Kalau- ada gerak-gerak tuh apa ini? Residual energi makhluk astral, dan beliaunya ini bisa melihat energi negatif yang di sekitar kanan kiri yang ia lihat. Beliau ngerti karena dia pernah mengalami mati suri umur berapa? 9 dan 11 Mas Tukul. 9 dan 11 mati suri. Dan ini adalah contoh timun surinya udah ada di sini. Buka ya, ini Mas, ya. masih bisa bedain Apa? mana timun suri, mana bengkoang. Dibuka dong biar orang tahu. Ini melon.
Udah. Saya penasaran ya. Apa semua makhluk gaib itu memiliki suara? Kan yang biasa ramai diperbincangkan hanya suara dari kuntilanak, anak kunti. Monggo. Ya, jawabannya sebenarnya tidak semua makhluk astral memiliki suara. Karena secara fisik ada yang memang terlahirkan memiliki lengkap mata, telinga, hidung, tapi ada juga yang tidak memiliki mulut yang sempurna. Jadi seperti mulut tidak memiliki mulut yang sempurna, pandangan matanya ke saya. Mas, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung, tapi mulutnya itu tadi bahasanya. Dia bilang kan tidak sempurna, bukannya tidak lazim. Sama aja. Jadi saya pernah menemukan sosok makhluk astral yang seperti ikan. Ini beneran, jadi badan seperti manusia, tapi bibirnya itu hanya lingkaran. Kebetulan yang dilihat kok bibir gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya tidak semua makhluk astral bisa berbicara. Itu yang paling utama sih. Jadi kalau memang ada manusia yang bisa mendengar makhluk astral bersuara atau apa, itu terjadi secara Nggak semuanya ya? Nggak semuanya, terjadi secara kebetulan. Frekuensi udara, suhu sekitar. Itu dia, Mas. Tapi makhluk astral yang berkepala botak ada? Yang tadi yang ikan tadi, coba dilanjut yang ikan tadi, penasaran nih penontonnya ya, gimana tadi? Nah, itu makhluk astral itu saya temukan di sebuah perumahan yang dulunya bekas persawahan. Di daerah Bali. Itu dia. Dia muncul dari dalam tanah. Jadi seperti menunjuk-nunjuk ke arah tanah rumah. Jadi dia berkomunikasi bilang, ini dulu rumah saya gitu, kenapa tidak dibuat seperti upacara sebelum dibangun seperti ini. Tapi dia tidak bicara dari mulut seperti manusia, lewat telepati. Itu dia. Bentuknya tadi seperti apa? Kepalanya seperti kepala ikan, tapi badannya badan manusia, bersisik semuanya. Kalau ini seperti manusia tapi pikirannya kayak ikan ini. Silakan. Yang masih saya jadi pertanyaan besar ya, kalau secara logika kan mengeluarkan suara memerlukan media kan. Kayak kita ada pita suara, ada rongga mulut, ada lidah baru bisa ngomong. Nah, ini kan makhluk lain, dia kan sudah tidak ada raga. Iya, betul. Kan itu bisa mengeluarkan suara bagaimana cara? Dari pertanyaannya Mas Pepi sendiri sebenarnya jawabannya adalah satu, lewat vibrasi, gelombang udara. Oh, vibrasi. Energi. Jadi setiap makhluk hidup, termasuk makhluk astral itu kan juga hidup. Itu selalu punya energi. Nah, energi itu langsung disalurkan melalui gelombang otak. Nah, gelombang otak sendiri itu bisa menerima banyak sekali suara. Seperti kelelawar kan tidak bisa bersuara. Tapi bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan teman-temannya itu melalui gelombang. Ultrasonik itu ya? Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh. Memang tidak punya pita suara, tapi mereka bisa menyalurkan gelombang yang ditangkap gelombang otak manusia yang akhirnya menjadi sebuah suara ciri khas seperti mungkin penampakan kuntilanak yang sedang tertawa atau genderuwo yang sedang biasanya mereka yang ini ya berdehem atau yang menggereng ya, seperti itu. Kayak nangis. Ya. Luar biasa ya. Mbak Citra Prima ini memang bisa diterima secara logika, akademis dan umum. Nah, pemirsa, saya punya cuplikan di mana saat saya dan Mbak Citra Prima dan tim Mr. Tukul jalan-jalan. Sedang syuting terdengar suara gaib. Yuk kita lihat di plasma. Yuk. Ya. Sekali loh ini, Ustaz. Kiri. Nah. Banyak sekali loh ini, Ustaz. Kiri. Nah. Nah. Ada yang dengar suaranya? Ya. Dengar. Ya. Itu bukan suara binatang. Jadi yang tadi kita jelaskan telah. Iya, ini berhenti. Ini. Ini. Dan itu masih suara ya. Kemarin saya syuting Mr. Tukul Jalan di salah satu daerah. Di belakang saya ada pohon, di atas ada kuntilanaknya. Mas Tukul lihat langsung? Saya enggak, tapi yang memoto katanya di atas saya. Mirip banget. Ya mirip kamu banget ini. Kembali ke
Syah amat Mas. Iya, yang melihat kan orang lain. Kalau saya kan udah sering lihat ya. Enak aja. Untuk Mbak Citra. Kan banyak orang yang bilang kalau suara kuntilanak itu terdengar keras. Berarti dia sedang berada jauh dari kita. Begitu juga sebaliknya. Gimana tuh Mbak? Monggo Mbak. Oke. Itu menurut banyak orang bilang ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya pribadi, sepertinya enggak. Kalau memang dia tertawa dari kejauhan, berarti memang dia masih melayang-melayang di arah jaraknya lebih dari sekitar 5 meter lah. Gitu. Tapi kalau dekat, ya nggak jauh dari kita, sejarak 1 meter. Serem banget. Jadi kalau itu menurut saya mitos, karena saya ngalamin sendiri sih. Kalau memang jauh, berarti memang lagi jauh. Tapi kalau dekat, ya udah di sekitar kita. Tapi ada lagi Mas, kalau wewe gombel. Wewe gombel. Oh beda ya, wewe gombel sama kuntilanak itu beda. Bedanya apa bedanya? Tak pikir kuntilanak itu nasional, wewe gombel itu daerah. Bukan dong, Beda. Oh beda, bukan sama ya? Suaranya biasanya mereka lebih kayak suara orang yang sedang bersedih. Antara menangis, tapi menangis yang panjang sekali. Mungkin yang didengar oleh Frida, merinding aku. Kaget nih Mas Tuku, nunjuk-nunjuk. Enggak, mungkin yang pernah dengar apa? Gak usah nunjuk-nunjuk. Lu mukul-mukul juga sakit gua nih. Itu mungkin itu seperti apa wewe gombel? Bedanya apa? Oh lebih yang tadi suaranya lebih melankolis. Coba bisa di Mbak. Dan itu panjang banget. Gimana Frida? Pakai mic mungkin? Nah, kamu kan suka megang mic, Jadi kalau yang mendengar itu ikut kasihan gitu, kayak merintih yang ikut nangis, kayak mau nangis nih. Berarti masih ada hubungan famili sama kamu. Wah, kasihan. Ya karena kan dia yang sering didengerin terus. Oh, sering. Dia selalu di dekat rumah dulu sering-sering aja. Dia sering diikuti. Pernah di dekat rumah sering. Enggak, maksudnya di pas momen itu aja gitu Mas. Terus ada di beberapa kali momen kayak gitu lagi. Apa misalnya? Ya itu tadi suara nangis gitu. Berarti wewe gombel itu ya? Wewe gombel. Kenapa Mbak? Sebenarnya lebih ke mitos sih, tapi pada saat saya riset sendiri mengenai makhluk ini, mereka memang merasa kesepian. Jadi dari dimensi bentuknya? Lebih secara fisik, kalau mereka penampakan itu lebih badannya lebih besar dibandingkan Tante K. Lebih serem mana kuntilanak sama wewe gombel? Kalau ngelihat fisiknya? Lebih berantakan wewe gombel. Mas, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada temen lo. Ada temen-temen berantakan. Nih pertanyaan satu lagi Mbak ya, maaf ya. Kan menurut mitos juga, saya dengar dari orang biasanya makhluk tertentu tuh apabila menampakkan dia akan mengeluarkan aroma tertentu. Kayak misalnya dia aroma kabel kebakar gitu, apa gitu ya. Itu akibat dari sama juga. Wewe sama kuntilanak aromanya sama beda? Nah, ini. Nah, ini pemisah aromanya. Mungkin pemisah kalau ada aroma itu berarti di sekitar situ. Ya. Ini Mas musiknya keserem. Jadi kalau tidak bisa melihat secara langsung, tapi pada saat bulu kuduk sedang merinding, itu kita perhatikan indera penciuman kita, apa yang kita cium dulu. Maaf, ini ada gerak-gerak tuh apa ini? Itu tisu kena AC. Oh. Ditengok dulu. Ini kan gini enggak itu gerak. Saya tuh sampai ke bawah mimpi loh, Mas. Dia sampai ke bawah mimpi lo yang kemarin itu, Mas. Lah tapi memang itu gerak, tapi kalau ada gerak-gerak, ada. Aku juga sampai ke bawah mimpi lo, Mbak Citra. Aku gara-gara cerita-cerita kayak gini. Aku malah ke bawah mimpi sama kamu malah. Ini bagus terus. Nah, ini aroma. Ya, kalau biasanya wewe gombel itu jarang ke rumah-rumah manusia. Jarang ke rumah-rumah manusia. Mereka lebih banyak di hutan atau di kebun. Mereka sebenarnya terisolasi dari pemukiman. Wewe gombel itu. Biasanya baunya itu lebih ke pohon. Kalau ada bau pohon yang lembab, berlumut, dan agak bau anyir, itu wewe gombel. Di rumah saya ada pohon nih banyak. Pohon yang besar Mas Tukul. Pohon yang besar. Pohonnya apa aja Mas Tukul? Tapi jangan ada pohon tertentu nggak Mbak? Sebenarnya pohon yang sudah usianya ratusan tahun ya. Oh, iya ini penghuninya yang ratusan tahun.
Pohon yang ratusan tahun. Usia pohonnya. Pohon yang ratusan tahun. Ya kalau pohon cabe enggak lah Mas. Oh iya. Pohon cabe ya enggak. Pohon pete juga enggak. Kepedesek kasihan milih gombelnya. Nah, Kamboja sama Melati. Nah, tenang Mas Tukul. Malah dia bikin rujak di situ mare kok. Kalau Kamboja di rumah Mas Tukul aman. Kalau Kamboja rumah Mas Tukul aman lah udah. Amin. Kalau pohon mangga, Pohon mangga genderuwo. enak juga menjalik. Ya, jadi kalau ini kembali kalau soal bau-bauan, kalau kita tidak mendengar suara, tapi kalau dari sisi Tante K atau kuntilanak itu kalau di sekitar kita biasanya baunya itu wangi. Oh malah wangi ya? Wangi. Mereka tuh senang dengan bau yang wangi. Harum. Tapi bukan melati ya. Wanginya tuh menusuk sekali. Oh gitu. Nyengat ya. Kalau nggak ada wangi, apakah harus selalu dengan wangi? Wangi, mereka wangi. Makanya kalau nggak mau diikutin gak usah pakai minyak wangi. Iya dong. Kalau genderuwo, wah itu dia baunya. baunya apa? Pep, sorry Pep, ini mau disebut nggak apa-apa ya. Iya. Baunya seperti ketela bakar. Nah, Sama ya yang diungkapin. kalau tuyul, terus apa lagi tuyul beda lagi? Kalau tuyul biasanya mereka baunya sih lebih ke tergantung. Tuyul itu Tuyul apa dulu? Tuyul mana? Tuyul apa lagi? Masih nanya. Banyak anak. Kalau tuyul tergantung sih. Sebenarnya tuyul itu kan mereka ada yang mengambil untuk dimanfaatkan ya oleh beberapa paranormal. Aromanya. Kalau biasanya sering dikasih tanda petik kasih makan, itu aromanya akan bau seperti bau hiu atau bau menyan. Seperti itu. Tapi kalau mereka liar sebenarnya sih nggak ada bau. Terus apa yang Mbak Citra ceritakan lagi nanti? Apa soal bau-bau lagi? Apa aja sih makhluk gaib? Mas mau tanya, boleh, ada apa aja sih makhluk gaib gitu yang pernah? Oh itu ada yang loncat-loncat apa? Yang pernah Citra lihat sendiri apa saja? Selain Tante K, kalau disebutin nanti nggak selesai-selesai. Mendingan ditanyain. Oke. Gitu. Pernah lihat kuyang? Kalau di Kalimantan tuh ada namanya kuyang. Pernah. Waktu kita syuting Misteri Tukul di daerah Kalimantan ya. Betul. Pernah lihat ada kuyang? Sayang sekali saya nggak dapat foto penampakannya, tapi saya dapat foto penampakan wanita yang wajahnya seperti harimau, yang close up sempat. Tapi mukanya enggak ya? Cepat, kalau kuyang cepat sekali. Mereka nggak akan berhenti di depan kita, mereka cepat. Oh, tapi dia tidak mengganggu ya? Enggak. Ngisep darah. Biasanya dari mereka kalau cepat itu biasanya menuju ke tempat lain sih. Pemirsa. Apa? Kabar Mas, kabar. Bentar ya Mbak Citra dan pengen cepet-cepet nggak sabaran. Enggak, saya tuh enggak. Oh enggak ya Mas? Enggak orang. Aduh. Itu sakit itu. Pemirsa. Saya akan memberikan clue ketiga komik malam ini. Nanti pemirsa di rumah memperstudi bisa menebak dan akan mendapatkan hadiah Rp500.000 dan ada tambahan dari saya ya. Rp5.000 Tambahannya gue dan doa ya. Silakan clue yang ketiga. Oke, clue yang ketiga malam ini, benda ini sakit. Benda ini sakit. Gimana, Pega? Benda ini seko. Sakit kan? Bahasa gaul Mas. Seko. Biasanya kalau kita pernah datang Tadi kaku, keras, sakit. Udah bisa menebak yang sebelah kanan? Yang tengah? Oke, pemirsa. Apakah pemirsa di rumah studio bisa menebak benda yang ada di komik ini dan cerita apa lagi yang akan diceritakan oleh Mbak Citra Prima dan Sonita serta pemain band yang sangat luar biasa ngantuknya ya. Cari kemana tuh? Bukan Mak? Mata! Lagu itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga loh, Lingsir Wengi, yang digunakan untuk bagaimana tirakat untuk menemukan apa ya, nur dalam diri. Oleh karena itu pada saat lagu itu dinyanyikan semuanya hening, termasuk dari dimensi yang berbeda. Oke, masih di Buan Bat. Kembali ke lab. Bener nggak sih ada lagu untuk memanggil ataupun mengusir makhluk gaib nih? Nah, pemirsa, ada lagu yang bisa memanggil dan mengusir makhluk gaib.
Ini Mbak Citra Triman mungkin. Monggo Mbak. Sebenarnya kalau untuk lagu atau sebenarnya bukan lagu mungkin ya. Tapi kalau dari beberapa ada mungkin orang-orang yang pernah melakukan tirakat dari zaman dulu, mereka mampu menciptakan sebuah ritme yang secara gelombang ini bisa memanggil. Apa misalnya seperti apa? Nah, saya nggak bisa menyanyikan sih. Ada di rumah. Ya, contohnya seperti itu. Memang tampang aku katro, ya itu. Itu manggil aku. Pegang. Itu lagu gua. Emang gua nyanyi manggil makhluk gaib. Ini songong nih anak nih. Itu lagu saya. Memang aku kata tapi rezeki kota. Tuh kan Mas, datang loh Mas. Datang dari mana? Oh, loncat. Kalau yang mengusir sebenarnya. Kalau untuk mengusir sendiri sebenarnya tidak perlu sebuah lagu atau apa. Ngaji gitu? Sebenarnya ngaji itu kan memang untuk ibadah ya. Iya. Tapi seringkali kalau memang ada apa segala macam langsung ngaji. Padahal sebenarnya bukan di situ titiknya fokusnya, tapi lebih kepada energi si manusianya sendiri. Apakah dia memiliki energi yang fokus? Kadang-kala ada yang misalnya berdoa, tapi dia ketakutan, jadi doanya jadi berantakan. Ini. Jadi kamu doa pakai doa apa kok lari? Kayak gitu. Jadi kadang-kala nggak perlu panjang lebar rapalan atau apa untuk memanggil atau mengusir. Dengan telepati, dengan energi, dengan kekuatan pikiran sebenarnya bisa. Kemudian juga sempat ada ini ya yang disalahgunakan. Lagu, pernah dengar lagu Lingsir Wengi? Iya yang Lingsir Wengi. Mama udah jadi terusin. Yang itu ya. Coba nyalain. Serem tau. Iya biar nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar ngobrol sama kamu. Bisa, kan? Lingsir wengi. Malah kasihan kedengarnya. Nana. Ayo. Siapa yang mau lempar jagung? Silakan. Wah. Itu kira-kira kalau musik kayak gitu setan apa yang datang ya? Lingsir wengi nggak? Lingsir wengi. Ya kalau pernah ada lagu Lingsir Wengi yang disalahgunakan dalam sebuah film horor. Iya, itu tapi benar nggak? Enggak. Justru tidak sama sekali. Lagu itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga loh, Lingsir Wengi, yang digunakan untuk bagaimana tirakat untuk menemukan apa ya? Nur dalam diri. Oleh karena itu pada saat lagu itu dinyanyikan, semuanya hening, termasuk dari dimensi yang berbeda. Itu dia sangat hening, karena pada saat lagu itu dinyanyikan dengan nada yang tepat, itu bisa mencapai titik meditatif untuk orang-orang yang tirakat. Nah, itu disalahgunakan dalam sebuah film untuk memanggil kuntilanak. Nggak boleh, diciptakan sama Sunan Kalijaga. Lah, terus lagunya apa? Yang manggil. Jadi sebetulnya itu lagunya apakah ada, Mbak? Sebenarnya bukan dari lagunya. Dari apa? Tapi dari pikiran dan niat. Misalnya kayak ada kayak jelangkung, dalam ya, ritme. jalangkung, penek di sini. kuwi. Oke. Jadi lebih kepada pikiran. Semakin banyak yang melakukan, pikiran itu kan termasuk kekuatan, fokus. Ya. Energinya nyatu ya. Energi satu akhirnya terbentuk. Apapun yang ada di sekitar itu akhirnya terpancing untuk muncul seperti itu sih. Kembali ke pemirsa, bagaimanakah pandangan dari ilmu kedokteran tentang suara-suara gaib yang dialami beberapa orang? Langsung aja kita sambut Dr. Ika. Mana suaranya? Kembali ke lab. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Ini dokter ahli apa ini? Saya ahli psikiatri, ahli jiwa. Ahli jiwa.
Pas. Jadi psikologis kamu bisa kebaca ya. Pemirsa, saya punya cuplikan tentang suara-suara yang terkesan mistis. Bahkan bila didengar secara terus-menerus bisa mengganggu kejiwaan seseorang. Yuk kita lihat ya. Seram. Untuk Dokter Ika, apa benar nih dok, jika kita mendengar suara yang ada dalam video tersebut bisa mengalami gangguan kejiwaan? Apa ada hubungannya dengan gambar yang diputar tadi? Monggo. Iya, kalau melihat tadi gambar yang diputar, memang kita merasanya gimana Mas Tukul? Rasanya setelah mendengar kurang nyaman, di telinga nggak nyaman. Iya benar-benar. Iya, Vega juga ya sama Ola ya, kita pasti merasanya nggak nyaman. Otomatis itu bukan suara yang patut diperdengarkan atau yang diputar. Terlebih, ini sekarang ada yang depresi nggak? Ada yang lagi depresi nggak? Depresi ada sih, tapi takut kayaknya. Ada yang depresi Ada yang lagi kayaknya. takut ya? Kalau nggak depresi, tapi muka depresi banyak di sini. Nah, kalau dalam kondisi depresi, biasanya suara-suara tadi lebih cepat mempengaruhi, lebih masuk lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi fit, tentunya suara-suara itu tidak terlalu mempengaruhi. Gitu. Tapi tentunya tidak disarankan untuk mendengarkan suara itu dalam waktu lama, karena merusak telinga kita juga rasanya nggak enak. Betul. Ya. Nah, nanti kita ngobrol lagi Bu tentang suara-suara bisikan gaib dengan tema kita dan juga ada hubungan dengan kedokteran nggak ya? Ya. Oke, sekarang clue yang keempat. Oke. Bentar ya. Mbak Sanita, bentar sabar ya. Pemirsa, clue yang keempat komik malam ini, silakan olah benda apa ini? Silakan yang ada dalam kotak dan mendapatkan hadiah Rp500.000. Oke, clue yang keempat dalam kotak malam ini berwarna hitam. Kaku, keras, sakit, hitam. Apakah itu? Apakah sudah punya bayangan? Jangan kemana, tetap di Buana. Hatiku gembira, cuki 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 cuki. Hatiku gembira, cuki 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 cuki. Kereta berangkat, cuki 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 cuki. Oke, masih di Buan. Kembali ke lab. Untuk Dokter Eka, kenapa seseorang bisa ngalami bisikan gaib nih Bu Dok? Monggo Bu Dok. Panjangin Mas, manggil orang tuh jangan dipendekin. Bu dokter. Maaf. Iya, bisikan itu atau dikatakan dalam bahasa kedokteran istilahnya halusinasi karena ada gangguan neurotransmitter atau zat kimia yang terdapat di otak, terutama di daerah mesokortikolimbik. Daerah mesokortikolimbik ini adalah yang mengatur alam pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga berjalan dengan harmonis. Kalau ketidakseimbangan terjadi di zat kimia tersebut akan mengakibatkan terjadinya gangguan halusinasi. Artinya bisa kita bentuk ya dok? Kita mindset gitu, ini bukan bisa gitu ya? Maksudnya kita mindset, kita yang membuat untuk kalau misalkan itu ternyata bukan, kita bikin bukan gitu. Berarti sama ini persepsi masing-masing orang ya, beda-beda. Bukan persepsi seperti itu, tapi gangguan persepsi terkait dengan panca indera. Panca indera itu jadi ada halusinasi pendengaran atau halusinasi auditorik. Berarti berupa tadi bisikan-bisikan gaib atau halusinasi visual, mungkin melihat penampakan-penampakan, tapi beda ya dengan Mbak Citra ya. Kemudian ada halusinasi raba, ada halusinasi perasa, dan ada halusinasi penciuman. Itu terkait dengan panca indera. Komplit ya di situ. Ya, dimaksud persepsi itu terkait dengan panca indera. Kalau panca indera sama Pak Indra itu bedanya di mana? Pak Masih Indra saudaraan sama Hari Panca.
Boleh. Kalau dari psikiatrik sendiri, untuk orang-orang yang sering mengalami halusinasi atau bisikan gaib. Nah, kalau dari dokter sendiri ini bagaimana menganalisanya? Oh, yang ini baru step pertama. Oh, yang ini udah akut kayak gitu. Nah, itu ada tes-tes tersendiri yang dilakukan atau? Ya, tentunya terkait dengan kriteria diagnostiknya. Jadi kita harus tahu simptom-simptomnya semua. Jadi biasanya ada gejala-gejala lain yang menyertainya. Ya, nggak berdiri sendiri halusinasi. Biasanya disertai dengan misalnya istilahnya delusi. Delusi ada kepercayaan yang salah yang diyakini oleh orang tersebut. Jadi contohnya misalnya dia mendengar bisikan-bisikan, seorang istri mendengar bisikan-bisikan suami kamu selingkuh gitu. Terus dia yakini itu, wah benar suaminya selingkuh. Saya nggak pernah, cuma keceplosan, cuma ngobrol tapi sudah dianggapnya. Cuma ngobrol. Bu dokter sih malah. Bukan nunjuk yang ini, nunjuk yang sana. Anak tapi tunjukannya ke sini. Ya, jadi dia merasa itu adalah seolah-olah nyata. Bisikan-bisikan yang dia dengar itu nyata dan dia yakini. Itu yang membuat dia akhirnya mengambil tindakan, terkadang bahkan sampai membunuh suaminya karena suruhan tindakan tersebut. Jangan sampai lah, mending nyari lagi aja lah. Tarjo. Kalau percuma kalau nggak chemistry, nggak senyawa lahir maupun batin, dipaksakan malah tidak klik, tidak nyaman di hati. Padahal kebahagiaan itu adalah kuncinya di pikiran dan di hati. Ya udah cari lagi. Diobati. Nyari lagi apa? Kembali ke Jangan langsung dicerai, kamu apa? Diobati dulu. Apa Bu? Jangan langsung dicerai, diobati dulu. Nah, tuh diobatin dulu Mas. Obat. Ada lagi pertanyaan Mbak Citra, Mbak Sonita, sama Mbak Ola, seperti siapa nih? Siapa? Darsono, kamu mau nanya? Darwanti. Ya, silakan, Pepi. Dokter, kan dokter bilang halusinasi itu kan pasti perorangan ya dok ya. Kalau misalnya melihat sesuatu tapi secara bersama-sama, itu masuknya apakah bisa halusinasi bersama-sama dok? Halusinasi massal gitu ya? Bisa, dengan melihat satu sosok yang sama gitu loh. Sekarang kita halusinasi itu gangguan atau tidak? Sekarang intinya begitu. Kalau halusinasi itu gangguan, tadi ada kriteria diagnostiknya, ada kriteria waktunya, berapa lama dia mengalami halusinasi tersebut, menetapkah atau tidak. Nah, kalau misalnya sesekali kita melihat halusinasi, kemudian dilihat secara massal, mungkin itu beneran ada penampakan gitu. Mungkin ada kemampuan terbentuk di situ. Betul, ada kemampuan supranatural mungkin di situ. Ya. Tapi mungkin saya mencoba menambahi dokter juga, mungkin halusinasi bisikan gaib itu tercipta karena ada hal-hal yang tidak bisa dalam kenyataannya tidak bisa dijalani ya begitu ya. Akhirnya dia jadi depresi, terusnya menciptakan dunianya sendiri ya. Kembali ke lab. Pemirsa, clue komik saya selanjutnya adalah silakan Olah. Apa lah? Apaan sih? Oke. Oke. Clue berikutnya di dalam komik ini adalah benda ini panjang. Panjang. Ayo, apa aja pertama tadi? Keras. Ya. Kaku. Hitam. Hitam. Panjang. Oke, benda apa ya? Dan pemirsa tak lengkap rasanya bila tak menyaksikan penampilan dari sang biduan kita, Sonita. Ayo semuanya, tangan di atas. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Ciki ciki ciki
cek cek, hatiku gembira. Halo pemirsa, Mas Renaldi yang ganteng. Saya telepon teman saya dulu ya. Bisa, cara makainya nggak kamu? Bisa. Nah, kemarin kamu gini-gini ngobrol nggak tahu mati kamu ajak ngobrol. Excuse me. Iya silakan. Halo. Hi Brad Pitt. Yes. Brad Pitt berantakan tahu nggak? Ngana di mana Brad? Ngana so di Indonesia. Dodo ngana di Sulawesi Utara. Manado Jo. Dodo. Ngana so beli itu cakalang fufu. Iyo. Salam ngana pe maitua ya Angelina Jolie. Oh. Iyo. Aku malah takut loh sama kamu. Lucu Mas. Lucu berarti kita pakai bahasa Manado itu loh. Oh thank you. Asli sana. Nanti saya sampaikan ngana pe salam buat kita perekan ya. Iya, thank you. Bikin film kapan bareng sama saya? Oh udah mati. Alah kamu terlambat. Iya karena kebetulan gini Mas, ya, Indonesia tuh kan bagus banget ya Mas. Bukan hanya ya. bagus, kaya raya. Betul. Semua dari alamnya, sumber daya alamnya jangan selalu dibangga-banggakan terus pasti memang Indonesia kaya raya. Betul. Tapi sumber daya manusianya maupun sumber dalamnya manusia itu 3S. Sumber daya alam manusia, sumber daya manusia, sumber alamnya Indonesia. Wow, yes. Nah kebetulan Mas kalau di Australia mereka bilang aja Australia ya. Enggak, mohon maaf. Karena lidah saya ini impor Mas. Lidah koala tahu nggak? Jadi di Australia itu ada yang namanya Danau Pink Mas. Danau Pink, swamp pink swamp. Swamp itu danau. Jadi kalau cucak rawa itu kan swamp bird. Mohon maaf nih ya. Tapi mohon maaf nih. Tolong saya mau perkenalkan rekan setia saya yang ini. Kakimu jangan megang. Merupakan salah satu tangan toh ini. Tangan Mas. Tapi rasa kaki lu nginjek banget. Merupakan salah satu ikon Indonesia, sangat kita banggakan. Selain beliau ini kan multi talenta ya, banyak membuat kebanggaan buat bangsa Indonesia. Merupakan salah satu keajaiban dunia juga ya, yang baru diresmikan. Yang ketujuh gitu. Iya Mas. Komodo dong berarti. Tapi kita sambut rekan setia saya, siapa lagi kalau bukan Renaldi. Tadi sampai mana? Oh iya. Jadi tadi itu ya di Australia ada Danau Pink. Di Indonesia ternyata ada juga yang warna pink tapi pantainya. Wow. Pink Beach ya. Beach pink. Yes, that's right. Kita mau lihat di mana Pink Beach itu. Kita lihat yuk. Mari kita pengen lihat. Pink Beach atau Pantai Merah adalah sebutan yang diberikan oleh turis asing pada salah satu pantai di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo ini memiliki luas 390 km persegi. Dijuluki Pink Beach karena warna pasirnya yang merah. Ada yang mengatakan bahwa butiran merah berasal dari serpihan koral merah yang hancur, cangkang hewan laut, dan dari hewan foraminifera. Biota laut di pulau ini juga sangat kaya akan ikan dan terumbu karang. Kurang lebih 1.000 jenis ikan, ratusan jenis karang, koral, dan 70 jenis tanaman spons hidup di pantai ini. Data terakhir ada sekitar 3.000 komodo yang tersebar di beberapa pulau. Itu salah satu yang indah. Kan there are a lot of good things in Indonesia. Masnya salah satunya Pink Beach ini yang ada di Pulau Komodo. Tapi ini harus hati-hati Mas kalau ke sana karena kebetulan banyak komodo senang berjemur di pantai tersebut. Jadi hati-hati. Jadi kalau ke sana takutnya nanti malah diajak ngobrol dulu dong. Saya kan bukan sebangsanya. Kalau yang sebangsanya mungkin ngerti ya, gitu loh Mas. Dia sama bapaknya nggak akan gigit lah. Oh iya. Ya cucu-cucu saya. Iya. Jadi oh gitu. Masih saudara. Oh, okay. Satu sebangsa dan setanah air. Sama komodo. Lah sama curut itu gimana hubungannya? Kalau curut tanya sama Pak D-nya itu Happy. Happy lagi Mas. Menurut Mas Renaldi tadi melihat itu? Amazing. Tunggu kehadiran Mister Tukul jalan-jalan di Pulau Komodo.
Beneran ya? Iya, beneran kata si Sila, Mas. Iya, nanti tim kreatifnya yang datang. Oh, Mas Renaldinya enggak ya? Ya nyusul. Silakan Mas, kita review komik. Oke, baik pemirsa di rumah maupun studio dan di seluruh alam semesta yang nonton bukan mata di seluruh jagat raya. Jadi review tadi komik yang dipegang oleh Mas Pepi, isinya pertama kaku, kedua keras, ketiga sakit, hitam dan panjang ya, luar biasa. Apa itu? Jangan kemana-mana. Saksikan terus. Bukan dat, Mas. Oke, masih di Bukan Dat. Masih semangat? Terima kasih atas kedatangannya. Thank you for coming to Not for I. Ya, saya doakan bahagia selamanya. Baik, sekarang waktunya It's Bakul Time. Ayah, balap nilai 75 lah ya. Baik, review komik silakan. Pertama apa? Olah. Kaku. Keras. Sakit. Hitam. Dan panjang. Iya. Apakah itu? 500.000 rupiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan Kira-kira itu. jawabannya apa? Silakan. Ayo, siapa tahu. Coba, Mas. Mas apa? Paku, kalau masih jawab paku. Ada lagi yang merah. Yang merah. Apa? Linggis. Linggis. Paku, linggis, Bapak. Keris. Ada yang bilang keris. Batu, linggis. Pentungan hansip. Pentungan hansip. Oke, jawabannya Mas ya, banyak pendapatnya ya. Nanti dikocok ini diambil. Sekarang kita buka langsung sama-sama. Kira-kira apa isi dari komik ini setelah clue yang kalau yang dapat perempuan akan saya tambah dengan uang saya. Jangan goceng dong, Mas Tugu. Nggak usah bangga sama 5.000. 50.000 rupiah. Kalau perempuan 50.000 tak tambah. Tapi kalau cowok gua ambil lagi 50. Cuke. Ayo. Udah ya, kita buka ya sama-sama ya. Mudah-mudahan ya. 1, 2, 3. Wah. Pinter. Silakan diambil, Mami Ola. Ya, kamu yang biasa megang pendungan, cara megang pendungan bagaimana? Beda nggak kamu megangnya orang memegang kamu? Aku masih SMP. SMP sudah makan pulang ya, luar biasa. Ini yang jawabannya bener ya Mas Tugu? Oke. Siapakah yang mendapatkan ini? Kalau cewek saya tambah lagi 50.000 rupiah. Cowok ambil satu. Oke. Ya, beruntung. Pemenangnya adalah Ayu Fitria Krisna dari Universitas Nusa Bangsa. Ayo, minum susu. Yo, ayo, kamu harus mau. Yo, ayo, minum susu. Tapi janganlah terburu-buru. Boleh nanya, Mas? Nah, yuk, ya boleh silakan. Yuk. Yuk, kemana? Ayu, nama Ayu. Ayu. Kenapa langsung mengarah pada pentungan hansip? Apakah punya pengalaman pribadi dengan pentungan ini? Nggak ada sih. Ada. Nggak ada. Menebak aja kalau emang atau emang udah yakin? Nebak. Nebak aja. Nebak aja ya. Karena ada clue-cluenya itu ya. Iya. Universitas di mana? Nusa Bangsa Nusa Bogor. Bangsa. Semester berapa? 3. Alhamdulillah. Saya doakan. Ini ya Kak. Janji saya tadi kan 500, kalau perempuan tambah 50.000. Cuman gocap, tambah lagi dong. Nih, makasih hadiahnya. Bisa selalu ya. Silakan mau ngucapin apa silakan. Mau say hi atau dengan apa? bahasa tumbuh-tumbuhan boleh apa aja boleh. Ya. Silakan. Oke, silakan. Aku mau ngomong banyak. Sabar dong. Ngomong nggak makasih atau apa? Iya, makasih. Iya, oke. Wes, kita aja. Kita aja udah. Oke, Mas. Oke. Sukses ya. Pep, ini kembalikan ke toko beli. Mau kemana? Yuk. Ayu. Ini ambulannya belum datang. Ayu, sini. Karena Ayu sudah hadir ke sini lagi, kita berikan hadiah tambahan lagi. 1 buah pentungan untuk Ayu. Sini.
Sini, karena kamu kan udah bawa bendungan. Nah ini kan belum dipendung. Pemirsa, jangan pernah merasa terpuruk dengan suara-suara yang disampaikan orang lain. Percayalah pada hati, karena dengan kata hati kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih kepada bintang tamu saya, Sonita, Citra Prima, dan Dr. Ika. Dan terima kasih untuk pembicara di rumah maupun studio. Saya hanya Jazkini, Jazkola, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang dan ambil tonton terus bukan melantas. Dan cara hukumnya cuma tonton bukan Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.